Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bu Eti. Selamat bergabung di channel saya. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa mendapat ilmu barokah ya, walau sedikit belajar IPA bersama saya. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya yang merah supaya tidak menjadi merah kembali. Tekan like-nya, share jika memang berkenan untuk berbagi ke teman yang lain ya. Jangan lupa tombol loncengnya supaya anak-anak bisa mendapatkan tayangan ibu yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali dengan Bu Eti, kita coba belajar memecahkan soal Olimpiade tahun 2019-2020 yang saya terima ya. Setelah kalian mengadakan simulasi, ternyata contoh soal simulasi banyak diambil dari soal-soal Olimpiade sebelumnya. Dan mudah-mudahan soal yang akan saya bawakan biologi kali ini 10 soal bisa membantu anak-anak untuk mempersiapkan diri ya. Waktu sudah sangat dekat, sebentar lagi kalian siap bertempur ya. Dengan tenang, dengan penuh percaya diri, yakinlah ya kalian adalah juara. Oke, mari kita coba bahas 10 soal biologi Olimpiade tahun 2020 ya, yang sudah saya terima, saya coba kaji ya. Oke, yang pertama soal OSN 2019-2020 ya. Pada organ ini protein dicerna baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Nah, organ yang manakah itu? A. Lambung, B. Usus halus, C. Usus kasar, D. Rongga mulut. Ayo, jawabannya adalah kata kuncinya adalah protein, mekanik dan kimiawi ya. Oke, kita coba. Jawabannya adalah lambung. Ya, jadi organ pencernaan yang mengalami pencernaan secara mekanik, yaitu merubah makanan atau zat kasar menjadi halus dengan alat, yaitu kalau di mulut menggunakan gigi, jika di lambung menggunakan dinding lambung, sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah menggunakan enzim. Nah, jika protein itu dilaksanakan di lambung, sementara kalau mulut hanya merubah amilum menjadi maltosa oleh amilase ya. Oke, nah kita lihat. Jadi untuk pencernaan mekanik dan kimiawi, mekanik menggunakan alat dari kasar menjadi halus di mulut itu adalah dengan gigi-gigi. Misal kita makan apel, kita gigit sampai halus baru kita telan. Mekaniknya itu. Kimianya adalah menggunakan enzim amilase, merubah amilo menjadi maltosa. Itu sepaket ya. Jadi mekanik dan kimiawi. Sedangkan untuk yang mekanik dan kimiawi yang berikutnya ada di lambung. Ya, di lambung kita kenal kimiawinya adalah menggunakan enzim perih, pepsin, renin, dan HCl atau asam lambung ya. Oke, kalau mekanik di lambung menggunakan dinding lambungnya. Jadi manakala kita makan, menelan, kemudian di lambung dihaluskan kembali sekitar 3 jam sampai menjadi bubur. Tujuannya apa? Supaya nanti usus-usus penyerapan bisa menyerap sari-sari makanan yang kita makan. Begitu. Jadi jawabannya adalah di lambung. Oke, berikutnya. Ya. Lebah dapat kembali ke sarangnya dengan menggunakan cara navigasi A. Medan magnet, B. Navigasi bintang, C. Navigasi kimiawi, D. Navigasi matahari. Nah, jawabannya adalah navigasi matahari. Ya, kita lihat.
Ternyata binatang yang bernavigasi itu banyak sekali. Ada ikan salmon, ada burung juga banyak sekali ya. Ada burung dara atau merpati, ada burung yang biasa bermigrasi ya, ada kelelawar dan banyak sekali. Oke, dari informasi yang saya peroleh, untuk bisa kembali ke sarangnya tanpa tersesat, lebah akan memanfaatkan sinar matahari. Lebah akan menggunakan sinar matahari sebagai titik yang tetap dan untuk mempertahankan sudut. Sudut matahari akan memandu lebah pada jalur penerbangan yang tepat, baik saat mereka pergi mencari sumber makanan maupun ketika akan kembali ke sarang. Cara ini juga digunakan oleh semut ya, jadi navigasinya matahari. Sedangkan yang navigasi magnet contohnya adalah burung dan ikan. Alat yang dimiliki hewan tersebut dinamakan magnetoreseptor ya. Dari jurnal PLOS Biology yang berjudul Magnetoreception ya, a sense without a receptor, bahwa binatang mempunyai alat navigasi dengan medan magnet bumi. Nah, kemudian menurut William Tinsley Keaton menunjukkan bahwa merpati pos ya, tadi saya bilang ya, burung merpati ya, juga dapat menggunakan berbagai petunjuk navigasi termasuk matahari, medan magnet bumi, penciuman, dan penglihatan. Navigasi magnet itu contoh pada burung dalam jurnal Biosystem yang berjudul Biogenic Magnetic for Magnetic Field Detection in Animals. Alat navigasi hewan berbentuk kristal magnetit dengan senyawa kimia Fe3O4. Kristal tersebut membentuk organel dalam sel yang menjadikannya sensitif terhadap medan magnet bumi. Oke, bisa ya, sudah jelas tambahan informasi. Siapa tahu keluar ya. Oke, soal berikutnya. Cahaya memantulkan objek, kemudian melalui bagian-bagian mata. Nah, ini soalnya ya. Pada mata normal, bayangan objek difokuskan tepat di bagian titik-titik. Sedangkan pada mata minus, bayangan objek difokuskan jauh di depannya. Ada dua kata kunci ya. Salah satu penyebabnya adalah bagian titik-titik terlalu cembung. Yang diminta berarti dua nih ya. A, C dan K, B, I dan K, C, F dan C, D, I dan A. Yang manakah? Nah, kita lihat kata kuncinya adalah memfokuskan objek bayangan. Nah, siapakah yang memfokuskan bayangan? Adalah retina tentunya ya. Sedangkan untuk mata minus di depannya, nah kan udah jelas ya. Kalau minus itu bayangannya jatuh di depan retina. Ini udah ketahuan, ada kata kunci di sini. Sedangkan satu lagi diminta, penyebabnya kenapa bisa sampai bayangan jatuh di depan retina? Karena ada yang cembung. Siapakah yang cembung? Jawabannya adalah iya. Jadi K. Jadi K itu adalah kornea. Ya, karena korneanya mencembung sehingga menjadi matanya minus. Nah, ini bagian-bagiannya ya, tadi dinomorin tadi ya. Ini kornea, ada pupil, ada iris, ada lensa, retina, ya, bintik kuning, sel saraf, kemudian ada iris, otot mata, dan seterusnya ya. Oke. Sinar yang direfleksikan dari sebuah objek masuk ke mata melalui kornea. Jadi ada sinar masuk, itu nanti masuk ke kornea, set gitu ya. Kemudian difokuskan oleh lensa mata ke retina. Jadi cahaya masuk lewat kornea, nembus masuk ke lensa. Dari lensa dipantulkan ke retina. Ini yang normal pada mata normal.
lensa mata dan kornea akan membiaskan cahaya yang masuk ya. Nah, jadi si ini kornea ini akan membiaskan cahayanya ya. Oke, nah tepat di retina ini. Sedangkan mata minus, nah cahaya yang masuk tidak fokus di retina, namun jauh di depannya. Hal ini dapat disebabkan karena kornea terlalu cembung atau panjang bola mata yang terlalu besar. Sehingga jika Anda memiliki mata minus, pada saat melihat objek dari jarak jauh, objek akan terlihat tidak fokus. Seperti itu ya. Oke, berikutnya soal tentang kucing ya, pernafasan kucing. Pada kucing, bagian sistem pernafasan yang mengalirkan udara ke paru-paru. Nah, kira-kira yang mana ya? Sebenarnya kucing itu mamalia, jadi tidak jauh dengan manusia. Kita lihat ini ya, morfologinya nih. Nah, jawabannya yang manakah? Iya, jadinya A. Jadi trakea, laring, faring. Kita lihat. Sistem pernafasan kucing terdiri dari atas hidung, sama seperti manusia ya, menghirup udara hidung. Kemudian masuk ke rongga hidung, ke sinus, ke faring, laring, trakea, kemudian ke paru-paru. Sistem pernafasan kucing selain berfungsi menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida juga berfungsi sebagai sistem pendingin tubuh. Ya. Oke, lanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Wah, itu ada gambar ya. Gambar sel saraf nih. Nah, bagian pada gambar yang dibuat oleh sel Schwann adalah dibuat sel Schwann. Yang manakah? Jawabannya adalah iya, yang D, yang ini ya. Oke, apa ini? Selubung mielin. Selubung mielin adalah pelindung yang dibuat oleh sel Schwann ya, SCHWAN, Schwann. Fungsinya adalah membungkus akson ya. Oke, membungkus akson supaya nanti jika terjadi aliran listrik impuls tidak terjadi korsleting ya. Ini diantaranya mielin. Jadi jawabannya adalah yang D. Terus bagaimanakah untuk yang lain? Nah, nama-namanya nih apa ya? Yang A itu dendrit, sel saraf pendek ya, sel saraf pendek dendrit. Fungsinya buat apa? Iya, kita lihat ya. Sel saraf pendek menerima impuls dari reseptor, kemudian nanti impuls itu akan disampaikan ke badan sel. Jadi misalkan ini ada reseptor, misalkan apa nih? Mata misalkan ya. Mata melihat sesuatu akan mengirimkan sinyal ke sel saraf mata, masuk ke dendrit gitu ya. Nah, dendrit akan menyampaikannya ke badan sel gitu impulsnya ya. Oke, berikutnya badan sel. Ini badan sel itu yang B, yang ini ya, badan sel. Fungsinya buat apa? Di sini ada inti sel ini ya. Jadi badan sel adalah menerima impuls dari dendrit, kemudian menyampaikannya ke akson gitu. Akson itu dari sini sampai sini ya. Oke. Nah, kemudian yang C adalah inti sel. Buat apakah inti sel? Fungsinya adalah mengatur seluruh aktivitas dalam sel saraf ini. Nah, kemudian yang D tadi ya, selubung mielin dan sel Schwann. Sel Schwann itu di dalamnya ya. Sel Schwann itu fungsinya menyimpan cadangan makanan, dan jika ada sel saraf yang rusak, maka dia yang akan bertugas mereparasinya ya. Mereparasi sel-sel yang rusak. Contoh rusak kenapa? Bisa jatuh, kecelakaan, atau mungkin akibat bentakan. Itu ya, kalau ada anak kecil dibentak mamanya itu sel sarafnya banyak yang putus, banyak yang rusak. Nah, maka dari itu sel Schwann inilah yang bertugas untuk mencoba memperbaikinya ya. Luar biasa, subhanallah. Nah, kemudian yang E itu adalah nodus Ranvier atau titik. Nodus itu titik ya.
memisahkan antara sel Schwann satu dengan yang lain itu ada sebuah titik. Titik ini fungsinya adalah untuk memperluas cabang impuls. Ini nanti nyabang kemana-mana gitu ya. Dan F itu adalah ujung akson yang berfungsi untuk melakukan sinapsis, yaitu persambungan dengan sel saraf yang lainnya gitu ya. Oke, selanjutnya komponen pembangun sistem rangka sapi adalah A. Seluruh tulang dalam tubuh, seluruh otot dan tendon, seluruh organ tubuh, baik jaringan lunak maupun jaringan keras. Ini salah ketik ya. Semua tulang dalam tubuh dan jaringan yang menghubungkannya. Kata kuncinya adalah sistem rangka. Ayo, ya jawabannya apakah? D. Jika sistem rangka berarti tulang beserta sistemnya. Sistem rangka adalah menyambungkan ya antara rangka satu dengan yang lainnya, itu jaringan penghubungnya. Jika sistem gerak baru otot dan tendon diikut sertakan ya. Oke. Jadi secara struktural sistem kerangka ini dapat dibedakan menjadi dua untuk sapi, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial ini menyusun semua tulang yang ada di tubuh kecuali tulang anggota gerak ya atau ekstremitas. Kerangka aksial itu kranium, kolumna gitu ya, dan sampai sini. Sedangkan kerangka apendikular adalah kerangka yang menyusun anggota gerak. Ini untuk sapi. Oke, berikutnya hambatan fisik pada manusia yang membentuk bagian dari sistem kekebalan adalah A. Kulit dan membran mukus, B. Kulit dan membran mukus, C. Kulit dan membran mukus, yang D. Kulit, suhu tubuh, dan membran mukus. Oke, yang manakah jawabannya? Jawabannya adalah yang D ya. Oke. Sistem pertahanan tubuh untuk non-spesifik eksternal meliputi epitel mukosa dan sekresi jaringan tersebut. Kulit adalah garis pertahanan pertama dari patogen. Jadi kulit ini adalah gerbang pertama yang melindungi tubuh manusia dari patogen, dari virus bakteri yang hendak menyerang jamur termasuk ya, yang hendak menyerang manusia. Penjaga tubuh terbesar yang dimiliki manusia dari infeksi adalah kulit. Kulit mampu mencegah mikroorganisme patogen agar tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, suhu tubuh juga bisa mampu dijadikan parameter adanya sebuah infeksi. Manakala suhu tubuh demam atau naik dari normal, artinya tubuh sedang mengalami infeksi. Bisa jadi ya, bisa jadi, atau mungkin memang karena faktor yang lain, tapi bisa jadi infeksi. Oke. Berikutnya, pada katak, perbedaan antara zigot dengan sel telur adalah zigot jauh lebih besar, yang A. Yang B, zigot membelah secara meiosis. Yang C, zigot terdiri atas lebih dari satu sel. Yang D, zigot memiliki lebih banyak kromosom. Jawabannya adalah ya, zigot lebih dari satu sel. Kenapa? Karena zigot adalah hasil peleburan antara sel gamit jantangan dengan sel gamit betina, yaitu sperma dan ovum ya, atau spermatozoid juga boleh ya. Oke, jadi ini prosesnya. Awalnya sendiri-sendiri, kemudian bergabung, terjadi pembuahan, dijadikan zigot ya. Oke. Nah, berikutnya ya,
Berdasarkan data tahun 2007 di Indonesia kasus tuberkulosis TB mengalami peningkatan. Salah satu penyebab utama meningkatnya kasus ini adalah A. Kemacetan lalu lintas, B. Peningkatan polusi, D. Penurunan kualitas hidup masyarakat, ataukah D. Pemanasan global meningkatkan suhu rata-rata. Dari informasi yang saya peroleh, yaitu jawabannya B. Nah, waktu itu Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, Dr. Windra Wawaruntu MKes mengatakan polusi udara, nih catat tebal ini saya ambil ya dari sebuah sumber berita, yang buruk dapat menurunkan kekebalan tubuh seseorang. Jadi polusi itu jelas menurunkan kesehatan manusia sehingga mudah terjangkit infeksi termasuk TBC. Kenapa? Karena kita lihat TBC ini penyakit menular lewat udara. Jika kita ngobrol dengan penderita TBC tanpa ditutup mulutnya, bergantian alat makan dari mulut penderita TBC, itu akan mudah tertular. Jadi lewat udara sangat cepat gitu ya. Nah, selanjutnya tentang pankreas ya. Pankreas memiliki kelenjar endokrin dan eksokrin. Bagian eksokrin terdapat di bagian titik-titik melepaskan titik-titik. Nah, jawabannya yang mana? D, yaitu asinar pankreas. Ya, pada bagian eksokrinnya adalah asinar pankreas. Nah, asinar pankreas ini melepaskan apa? Enzim pencernaan melalui saluran ekskretory. Ya, kita lihat ini gambar pankreasnya ya. Iya, ada dua jaringan utama penyusun pankreas. Asini berfungsi untuk mensekresi getah pencernaan dalam duodenum. Enzim getah pankreas salurannya disekresi oleh asinus kelenjar pankreas. Sedangkan pulau Langerhans atau pulau-pulau kecil itu bersama akan membentuk organ endokrin yang berfungsi menghasilkan hormon insulin gitu. Jadi ini untuk eksokrin, kalau ini yang endokrinnya ya. Oke, terima kasih, tetap semangat, juara. Ibu yakin kalian semua berprestasi. Persiapkan diri baik-baik, semangat belajar, selamat menempuh berjuang ya menjadi juara-juara Olimpiade KSN. Ibu doakan sukses untuk kalian semua. Jika ada kekurangan dalam pembahasan soal ibu mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih saya sampaikan telah mengikuti pembelajaran saya hari ini hingga tuntas. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya nak ya, bisa membantu perkembangan kesuksesan kalian walaupun sedikit. Jangan lupa subscribe, tekan tombol yang merah supaya tidak menjadi merah ya. Kemudian like-nya dipencet, kemudian tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti video ibu selanjutnya. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk kalian, jaga kesehatan, dan ibu doakan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.